Pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan KUHAP baru awal tahun 2026. Namun beberapa pasal menjadi sorotan. Salah satunya tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang dikhawatirkan membatasi kritik dari masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP mulai diberlakukan tahun ini. Namun, pasal-pasal dalam KUHP baru menuai protes sejumlah pihak. Salah satunya pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Dalam pasal 218 ayat 1 diatur, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Anggota tim ahli KUHP nasional Albert Aris bilang pasal tersebut tidak membatasi kritik warga terhadap presiden dan wakil presiden. Albert sebut kritik berupa kebijakan diperbolehkan, namun perbuatan penghinaan dalam artian menyerang personal presiden dan wakil presiden bisa diproses hukum. Saya perlu menegaskan bahwa kritik sama sekali tidak dikriminalisasi dan juga tidak dipidana menurut pasal 218 KUHP baru. Kritik sebebas-bebasnya tidak masalah, tetapi yang dikriminalisasi dalam pasal ini adalah perbuatan penghinaan. Apa itu penghinaan? Penghinaan adalah menista, mencemarkan nama baik, dan memfitnah presiden atau wakil presiden. Tapi jangan lupa, tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang resmi langsung dari presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pasal ini sekaligus menutup celah buat pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan. Namun, peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari meragukan praktiknya di lapangan. Kedua, misalnya kalau bicara bahwa ini delik aduan, kan disederhanakan, lebih dimudahkan delik aduannya. Presiden melalui kantornya bisa mengirimkan surat. Nah, perlu diketahui bahwa polisi dan jaksa kan anak buah presiden ya. Gimana dia kemudian tidak akan bergerak untuk melindungi martabat presiden. Padahal hal itu remeh-temeh. Meski pemerintah menjamin KUHP dan KUHAP baru telah dirancang seimbang guna menciptakan peradilan pidana terpadu, nyatanya gugatan terhadap pasal 218 KUHP didaftarkan oleh mahasiswa program studi hukum dari Universitas Terbuka Afifah Nabila Fitri dan 11 mahasiswa lainnya pada 29 Desember 2025. Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK untuk menghapus pasal tersebut karena menimbulkan peer effect atau kondisi psikologis warga negara merasa takut dan terintimidasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menindaklanjuti gugatan terhadap KUHP baru yang diajukan ke MK. Sebetulnya nggak ada yang baru ya. Ya kan kalau orang mau mengajukan pengujian undang-undang yang namanya pengujian undang-undang kan sama saja. Mau KUHP baru, mau KUHAP baru, ya kita akan proses seperti biasa. Jadi kita tentu siap untuk menghadapi ini, karena ini kan sudah menjadi bagian yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi kalau ada yang mengajukan permohonan. Terdekat hari Jumat kalau saya tidak salah. Besok kita sudah mulai sidang. Iya. Tapi kalau apakah KUHP itu atau KUHAP itu masuk besok, saya harus cek dulu. Menanggapi kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad tegaskan, pembentukan KUHP maupun KUHAP telah melalui mekanisme yang panjang, termasuk melibatkan partisipasi publik. Meski begitu, ia akui pihaknya menghargai hak warga negara atau organisasi yang akan melakukan uji materi. Kita menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Nah itu disitulah kemudian bisa dibuktikan apakah kemudian baik dari sisi formil maupun material itu bisa kemudian diuji di situ. Sejumlah elemen masyarakat menggugat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini, total 8 permohonan uji materi terdaftar dengan jadwal sidang perdana berbeda. Tim Liputan Kompas TV.